นั่นมันกระสือเล่า Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Pekmak yang pernah dirilis pada tahun 2013. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Nak yang tengah pendarahan ketika ingin melahirkan. Di rumahnya ini tidak ada siapa-siapa, cuma dia sendirian. Suaminya yaitu Mak sedang pergi berperang bersama 6 temannya, yaitu Puak, Ai, Ter, dan Sin. Di saat berperang, Mak dan teman-temannya hampir putus asa karena bantuan tidak kunjung datang, sedangkan pasukan mereka sudah banyak yang gugur dan terluka. Tinggallah mereka berlima yang bersembunyi dalam keadaan terluka akibat luka tembakan. Mereka pun berbincang-bincang membicarakan keadaan mereka yang tak mungkin selamat dari perang tersebut. Tetapi Mak langsung teringat dengan istrinya, yaitu Nak dan juga bayi di kandungan istrinya. Mak pun berusaha semangat untuk bisa pulang dalam keadaan hidup bersama teman-temannya ini. Di sisi lain, Nak yang sedang melahirkan anaknya selalu menunggu kepulangan suaminya. Dia selalu memanggil nama Mak di ujung dermaga. Hal itu pun membuat warga sekitar langsung kocak-kacir dan bahkan langsung menutup rapat-rapat pintu mereka setiap kali Nak memanggil nama suaminya. Hal itu dikarenakan Nak telah mati dan arwahnya masih gentayangan hingga warga sekitar sangat takut dengan hantu Nak tersebut. Sembari berjalannya waktu, Mak dan temannya berhasil selamat dalam perperangan, meski Mak dalam keadaan terluka akibat tembakan di bagian dadanya. Mereka pun pulang ke rumah Mak dengan menggunakan perahu. Sesampainya di rumah, Mak langsung masuk untuk mencari istri dan anaknya. Tetapi saat dia masuk ke rumah, tampak begitu kosong. Namun tiba-tiba saja Nak yang begitu mantap ini muncul mengagetkan suaminya yang tengah mencarinya. Mereka pun langsung berpelukan melepas rindu. Di sini terlihat sekali Mak yang begitu sayang dan cinta kepada istrinya. Kelakuan mereka pun membuat teman-teman Mak yang menunggu di luar merasa geli melihat kelakuan mereka berdua. Setelah itu Mak pun menemui anak mereka yang diberi nama Dang. Mak pun memperkenalkan istrinya ini kepada teman-temannya yang membuat uak nasir kepada Nak. Mak pun meminta agar teman-temannya menginap lebih lama lagi di tempat ini. Mak lalu memberikan tempat tinggal yaitu bekas rumah makciknya yang telah meninggal di seberang sungai. Karena rumah itu bekas rumah orang yang telah meninggal, teman-teman Mak pun agak sedikit takut. Tapi ya mau gimana lagi, mereka juga butuh tempat tinggal untuk istirahat. Setelah itu Mak dan Nak pun bermanja-manja sambil berbincang-bincang. Di tengah perbincangan, Nak mengerjai Mak dengan mengatakan ada hantu di sekitar mereka yang membuat Mak sangat takut. Dia pun langsung mengambil jimat yang berfungsi untuk menangkal hantu. เก็บไว้ก่อนเถอะ เดี๋ยวว่างๆเขาขัดให้ก่อนดีกว่า Setelah itu Mak kembali bermanja-manja lagi dengan istrinya yang mantap ini. Tak lama Nak pun pergi menidurkan Dang di ayunan sambil bernyanyi. Suara Nak yang menggema ke penduduk desa membuat warga sekitar merasa ketakutan mendengarnya. Nak lalu menghampiri suaminya yang sedang tertidur pulas. Dia memandangi Mak dengan tatapan yang sedih. Pagi harinya, Sin yang terbangun duluan bermain dengan burung yang datang ke rumah itu hingga membuat yang lainnya terbangun. Uak yang lagi santuy pun jadi marah kepada Sin karena telah mengganggu tidurnya. Di sela itu Mak pun datang memanggil mereka semua untuk mengajak mereka pergi ke pasar. Mereka pun pergi ke pasar dengan menggunakan perahu. Sin yang mendayung perahu melihat Nak di jendela rumah sambil menggendong anaknya. Dia pun melambaikan tangannya kepada Nak. Akan tetapi Nak tidak meresponnya. Tak lama Nak menghilang, hal itu pun membuat Sin menjadi heran. Sesampainya di pasar yang begitu ramai, Mak pun mencoba membeli kue. Tetapi penjual kue ini ketakutan saat melihat Mak dan pergi meninggalkan dagangannya. Hal serupa pun mereka alami saat membeli ikan. Mereka seperti ketakutan ketika melihat Mak. Mereka pun menjadi heran kenapa pedagang tersebut pada kabur-kaburan. Hingga sampailah mereka ke kedai kecil yang menjual minuman. Penjual ini lalu memberitahu Mak kalau istrinya yaitu Nak adalah seorang hantu. Dia pun menyuruh Mak nantinya untuk menunduk dan melihat Nak di antara kakinya untuk membuktikan hal tersebut. Anak penjual ini pun langsung menutup mulut ibunya, seolah dia tidak ingin Mak mengetahui hal tersebut, karena jika Mak tahu, maka arwah Nak akan mengganggu warga sekitar. Teman-teman Mak pun tidak peduli dengan hal itu, namun Sin merasa curiga kalau apa yang dibilang penjual itu adalah benar, jika Mak sebenarnya adalah hantu. Kemudian sampailah mereka ke rumah. Teman-teman Mak sedang santai di tempat ini. Mereka lalu membicarakan kejadian aneh tadi.
Sin mempercayai bahwa Nak adalah hantu, tetapi yang lainnya tidak percaya dan menertawakannya. Mereka tak percaya wanita secantik Nak adalah hantu. Ditambah lagi, penjual minuman yang berbicara tadi sedang dalam keadaan mabuk. Sembari santai mereka juga sedang menunggu Mak, namun Mak tak kunjung datang. Hingga mereka menyuruh Sin datang ke rumah Mak untuk menjemputnya. Sesampainya di rumah Mak, Sin memanggilnya dan masuk ke dalam rumah Mak. Di dalam dia melihat Nak dan bertanya Mak di mana. Tetapi Nak memandangi Sin dengan tatapan yang aneh yang membuat Sin begitu ketakutan. Namun itu hanyalah mimpi. Ternyata dia belum pergi ke rumah Nak. Tapi saat dia terbangun seperti dejavu, apa yang dimimpikan tadi menjadi kenyataan. Sin pun benar-benar pergi ke rumah Mak untuk memanggilnya, mengulang semua yang terjadi di mimpinya. Hanya saja bedanya bukan Nak yang ia temui, tetapi keadaan rumah yang begitu kotor. Ayunan bayi yang mengayun sendiri, buah yang jatuh dengan sendirinya, dan tangan Nak yang memanjang saat mengambil jeruk yang jatuh. Sin pun langsung pergi dan kembali pada teman-temannya yang tengah joget bersama. Sin lalu memberitahu temannya tentang kejadian yang ia alami tadi, tetapi temannya masih saja tidak percaya apa yang dikatakan oleh Sin. ลมแม่งพัดแรงจะตายคิดมากนะไอ้ชิน Di pagi harinya, Mak dan teman-temannya sedang memperbaiki rumah Mak. Mak meminta tolong kepada Ter untuk mengambil kapak di dalam rumahnya. Dengan malasnya Ter pun masuk ke rumah Mak dan dia melihat keadaan rumah yang begitu sangat kotor dan usang. Ter pun teringat kepada perkataan Sin kemarin. Dia pun menjadi takut dan was-was ketika melihat Nak. Kemudian Ter mencoba mempraktekkan apa yang dikatakan penjual minuman tempo hari. Jika ingin melihat hantu, dia harus melihat di antara kedua kaki dengan cara menunduk. Tetapi di sini Ter salah dalam mempraktekkannya dan meyakini kalau Nak bukanlah hantu. Setelah itu Ter langsung pergi ke semak-semak untuk membuang hajatnya. Di saat proses pembuangan, Ter melihat cincin yang berkilau di jari manis tengkorak yang telah terkubur di dalam tanah. Ter langsung ketakutan dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat dia berlari, tak sengaja dia menabrak sarang lebah yang membuat wajahnya tersengat dan membengkak. Hal itu pun membuat ia susah untuk berbicara saat ingin memberitahu apa yang dia lihat tadi. Di sini Ter sudah yakin kalau Nak adalah hantu karena melihat cincin di tengkorak tadi sama persis dengan cincin yang dipakai oleh Mak. Cincin itu adalah cincin perkawinan Nak dan Mak. Ter berusaha memberitahu teman-temannya walau teman-temannya tidak mengerti apa yang dia katakan. Ter pun mencari buku dan pulpen dan menulis apa yang ingin dia bilang. Tetapi teman-temannya pun kaget saat melihat tulisan Ter. Saat itu Mak pun datang menghampiri mereka berempat dan melihat tulisan yang ditulis oleh Ter. Mak pun terkejut. Teman-temannya langsung bergegas pergi dan membereskan pakaian mereka. Di sini mereka pun melihat-lihat rumah Mak untuk mengetahui ekspresi Mak saat melihat tulisan itu. Lalu mereka melihat Mak yang masuk ke rumahnya mendatangi Nak. Sambil marah mengatakan ia telah tahu semuanya. Nak sudah berpikir bahwa suaminya sudah tahu tentang dirinya yang sekarang, tetapi ternyata belum. Karena tulisan yang ditulis oleh Ter tadi, yang dibaca oleh Mak tadi tertulis Nak ialah kotor. Makanya saat Mak masuk dan sedikit marah kepada Nak, tak berapa lama mereka pun kembali romantis. ว่ารีบไปเก็บของแล้วเพน Karena Mak terjebak bersama hantu, teman-temannya tidak sanggup meninggalkan Mak sendirian. Nah, mereka pun pergi untuk menemui Mak dan memberitahu tentang Nak yang sebenarnya. Saat hendak memberitahu, tiba-tiba Nak muncul. Di sini mereka pun menjadi sangat takut. Nak pun mengajak mereka untuk makan malam bersama. Mereka pun terpaksa mengiyakannya. Saat makan malam, Mak menawarkan mereka menu makanan yang dibuat oleh Nak. Di sini mereka terpaksa memakannya karena tatapan Nak kepada mereka begitu sangat seram. Makanan yang dimakan mereka juga makanan yang penuh dengan ulat. Tetapi mereka memakannya demi Mak dan karena takut kepada Nak. หน้าของเขาทำอาหารอร่อยที่สุดเลย Setelah makan malam, Mak membawa Dang untuk bermain bersama mereka. Setelah itu, Mak mengajak mereka bermain game tebak gerakan. Nah, di sini saat Ter menunjuk Nak sebagai tebakan kata mati, membuat mereka tersentak telah menyatakan Nak telah mati. Mereka pun langsung berburu pergi meninggalkan rumah Mak. คำว่าอะไรของมึงไว้ตัด อ๋อหน้า ไม่ใช่ สวยเซ็กซี่อ่ะ ผีเสื้อ ถูกไอ้ผ
Kemudian Mark datang menyusul teman-temannya ini. Dia sangat marah dan mengusir mereka karena mengatakan Mark telah mati dan menjadi hantu. Setelah kejadian itu, Mark dan Nak pun pergi ke sebuah tempat seperti pasar malam. Di sana Mark dan Nak bersenang-senang dengan menaiki beberapa wahana yang ada di sana. Di pasar malam tersebut, teman-teman Mark ternyata telah menyusun rencana untuk menculik Mark agar ikut pergi bersama mereka. Di wahana rumah hantu, mereka pun berhasil menculik dan membawa Mark. เชื่อมันรู้ตัวแล้วว่า Mereka juga membawa dan mempersiapkan seperti jimat sebagai penangkal hantu. Tetapi sesampainya mereka di tengah hutan, mereka pun berdebat dan tiba-tiba saja Mark mengeluarkan darah yang cukup banyak dari dadanya akibat bekas luka tembakan dari perperangan tempo dulu. Melihat darah yang begitu banyak, Ter dan Sin berpikir kalau Mark lah yang telah mati dan menjadi hantu karena tengkorak bercincin yang ditemui Ter kemarin adalah cincin perkawinan yang juga dipakai oleh Mark. Ter pun langsung melempar jimat yang telah mereka persiapkan kepada Mark. Mark pun langsung menjerit kesakitan. Melihat hal itu, mereka langsung pergi meninggalkan Mark sendirian di dalam hutan. Dan alangkah pintarnya mereka langsung menemui Nak ke rumahnya dan mengajak Nak pergi bersama mereka. Di perjalanan mereka menggunakan sampan atau perahu. Di sana tiba-tiba Mark pun muncul dan mendatangi perahu mereka dengan masuk ke sungai tersebut hingga hampir tenggelam. Mereka pun menolong Mark dan mempercayai bahwa Mark bukanlah hantu, karena hantu tak akan mungkin lemas dan tenggelam. Tak beberapa lama, Ter pun langsung tersadar siapa hantu yang sebenarnya. Tiba-tiba Ae menjatuhkan cincin yang sama dengan cincin tengkorak tersebut. Mereka pun menjatuhkan Ae ke sungai mengingat perahu juga kelebihan beban hingga hampir tenggelam. Saat mereka hendak pergi, mereka kesulitan mendayung karena dayungan juga telah dibuang untuk meringankan beban perahu. Tetapi tiba-tiba saja Nak memberi dayungan yang telah dibuang tadi. Ter pun tersadar bagaimana cara Nak mengambil dayungan yang telah terbuang jauh. Ter pun langsung membungkuk dan melihat di antara dua kakinya untuk mengetahui siapa hantu sebenarnya. Dan yap, ternyata Nak adalah hantu yang sesungguhnya. Mereka pun langsung kabur dengan berenang menuju tepian sungai dan mendatangi kuil yang ada di sana untuk meminta pertolongan kepada seorang biksu. Kemudian dibuatlah sebuah garis pembatas agar hantu tidak bisa melewati garis tersebut. จำไว้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น Tak lama datanglah Nak yang sudah berubah penampilannya seperti hantu, yang tadinya cantik semampai kini berubah menjadi seram. Akibat kekonyolan dari mereka, jimat-jimat penangkal hantu pun berjatuhan, serta garis pembatas yang telah dibuat tadi menjadi rusak hingga Nak bisa menjangkau mereka semua. Seketika lampu di sana mati sesaat, dan ketika hidup kembali mereka semua sudah terikat. Biksu tadi pun pergi meninggalkan kuil tersebut dengan begitu santuinya, dan seperti tidak ada kejadian apa-apa. Setelah itu Nak pun menghampiri mereka yang berusaha kabur. Tak lama, Ae pun datang dan menceritakan kalau dia bukanlah hantu, karena cincin yang dia pegang sebelumnya ternyata ia dapat dari tengkorak Nak. Hal itu pun dia lakukan karena dia memerlukan uang untuk berjudi, dan berharap dengan menjual cincin tersebut bisa mendapatkan banyak uang. Saat bercerita, mereka langsung teringat Nak yang masih berada di sana. Mereka pun berusaha pergi dari kuil tersebut, tetapi Nak sudah menutup rapat-rapat pintu dan jendela sehingga mereka tidak bisa kabur dari sana. Di sini Nak sangat marah, tetapi disinilah semua hal terungkap. Sebenarnya, Mark sedari awal pulang dari pasar memang sudah mengetahui istrinya, yaitu Nak adalah hantu. Tetapi Mark berpura-pura tidak mengetahuinya. Karena di lain sisi dia sangat mencintai istrinya itu, walau kini istrinya telah mati dan berubah menjadi hantu. Nah, suasana pun cukup menegangkan dan mengharukan di antara percakapan Mark dan Nak. Nak ingin terus bersama Mark walau hakikatnya dia seorang hantu tak bisa hidup bersama orang yang masih hidup. Begitu juga dengan Mark, dia tidak peduli walaupun Nak telah menjadi hantu. Dia tidak peduli dengan status Nak yang sekarang. Dia hanya ingin hidup dengan Nak menjalani kehidupan mereka bersama kembali. Teman-teman Mark sangat terharu dan momen ini mereka pun tidak takut lagi dengan Nak. Dengan adegan yang sangat mengharukan tadi, akhirnya mereka pun kembali ke rumah Mark. Di sini teman-teman Mark sangat mengerti sekarang. Cinta Mark sangat luar biasa kepada istrinya itu. Sementara itu penduduk desa pun akhirnya bisa menerima Nak dan hidup berdampingan dengan sosok hantu. Ya, walaupun ada beberapa yang menentang dan takut dengan Nak.
Dengan kemampuan Nak yang telah menjadi hantu, dia pun telah banyak membantu para penduduk desa, seperti memperbaiki genteng dan hal lainnya. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Nah, seperti itulah lalu cerita dari film Pekmak. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa beri like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.